الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم زين الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي جميعا بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمفلحين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mari sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan ada nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak semua manusia dapat merasakannya, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa tampil menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia sempurna, penutup para nabi, penutup para rasul, nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita ada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, yang di dalamnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dilahirkan ke muka bumi ini, di mana sebagian besar kaum muslimin di setiap datangnya bulan Rabiul Awal mereka merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk mensyukuri atas rahmat, atas anugerah, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada alam semesta ini, yaitu dengan diutusnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, al-ayat, yang artinya qul, sampaikan wahai Nabi kepada umatmu, bifadlillah wa birahmatihi, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan anugerah dan rahmat Allah tersebut, falyafrahu, maka hendaknya mereka orang-orang yang beriman bergembira. Yang dimaksud dengan bifadlillah ay Al-Quran. Dengan Al-Quran maka kita mengenal Allah, dengan Al-Quran kita mengenal yaitu surga, neraka, halal haram dan seterusnya. Yang dimaksud dengan wabi rahmatihi tidak lain tidak bukan yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi kecuali rahmat untuk semesta alam.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin agar bergembira atas anugerah yaitu Al-Qur'an, atas rahmat yaitu nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya ibadallah, di seluruh penjuru negeri, penjuru dunia, umat Islam mayoritas mengadakan yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tujuannya adalah tasyakur, tujuannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan rahmat yang telah Allah berikan kepada alam semesta. Lalu kemudian yang kedua, di mana jarak kita dengan Rasulullah tidaklah pendek, artinya jauh jarak kita dengan Nabi. Kurang lebih 14 abad, 1400 tahun yang lalu. Dulu para sahabat tidak merayakan Maulid Nabi sesuatu yang wajar, karena beliau hidup bersama dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, sehingga beliau memiliki rasa semangat keimanan yang sangat luar biasa. Lalu kenapa sekarang di akhir zaman ini kita perlu merayakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain tidak bukan agar kita terus bersemangat, yaitu untuk membangkitkan ghirah, agar kita terus mencintai Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pun sangat mencintai umatnya. Suatu ketika kita punya Nabi sujud lalu menangis dalam waktu yang cukup lama. Lalu kemudian malaikat Jibril menghampirinya. Lalu kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa engkau sujud menangis begitu lama?" Ternyata kita punya Nabi ibadallah dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan keadaan umatnya di akhir zaman yang begitu banyak melakukan perbuatan dosa, yang begitu banyak melakukan perbuatan maksiat, dosa-dosa besar mereka lakukan, mereka kerjakan, yang secara logika sulit mereka menjadi penghuni surganya Allah. Lalu kemudian dengan maha raufnya, dengan maha rahimnya, dengan maha kasih sayangnya, kita punya Nabi sujud menangis kepada Allah, memohon ampunan untuk umatnya. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu singkatnya turunlah salah satu ayat di dalam surat Ad-Duha yang berbunyi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yaitu Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan, yaitu memberikan apa yang dimau oleh kekasihnya, apa yang diinginkan oleh kekasihnya, asal kekasihnya itu ridho, asal kekasihnya itu senang. Lalu apa yang diinginkan oleh Nabi? Beliau tidak menginginkan untuk dirinya, karena dirinya itu pasti dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Beliau tidak meminta kepada Allah untuk keluarganya. Yang beliau minta adalah agar umatnya kelak diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Inilah tanda kasih sayang Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yang siap menanggung bukan hanya saja urusan duniawi, tapi urusan ukhrawi. Kita punya Nabi menanggung umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian yaitu seorang rasul, seorang utusan Allah, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusikum. Beliau adalah dari jenis kalian, ay minan nas, dari bangsa manusia. Ma alaihi ma anittum, yang beliau siap menanggung, artinya beliau siap memikul daripada kepayahan-kepayahan umatnya. Beliau begitu cinta, begitu sayang kepada umatnya, sehingga memikirkan umatnya sampai urusan di akhirat nanti ibadallah. Maka wajar ketika umat Islam merayakan Maulid Nabi untuk mewujudkan rasa mahabbah, untuk mewujudkan rasa cintanya kepada kekasih Allah, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ketiga, perayaan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh umat Islam tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga ukhuwah, untuk menjaga
persatuan dan kesatuan. Terkadang umat Islam diajak bersatu melalui kajian berat, malas datang. Terkadang umat Islam diajak bermusyawarah untuk membela agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Kadang-kadang sibuk banyak urusan. Tapi begitu merayakan Maulid Nabi, alhamdulillah, mereka banyak yang meluangkan waktunya. Mereka banyak bisa hadir, sehingga hadirnya di acara Maulid Nabi tidak lain tidak bukan untuk mempererat ukhuwah imaniyah, untuk mempererat ukhuwah islamiyah. Karena menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah wahai orang-orang yang beriman dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Qur'an. Kata Nabi, berjamaahlah kalian, bersatulah kalian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya ketika kalian berjamaah, ketika kalian bersatu. Jadi perayaan Maulid Nabi yang ketiga hikmahnya adalah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Lalu kemudian yang keempat, ibadallah, perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh umat Islam, tidak lain tidak bukan untuk membangkitkan semangat agar kita mengikuti Rasulullah, agar kita ittiba'ur Rasulillah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana ini firman disampaikan oleh Nabi kepada kita semua. Kata Nabi melalui firman Allah, in kuntum, jikalau kalian semua wahai orang-orang yang beriman, tuhibbunallah, sungguh-sungguh beriman kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaknya mengikutiku. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, wajib ittiba'ur Rasul, wajib mengikuti Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mengikuti Rasulullah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Karena yang diperintahkan oleh Nabi, yang dilarang oleh Nabi, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengikuti Nabi, maksudnya melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala larangannya, akan mendapatkan hadiah besar dari Allah. Apa hadiahnya? Ibadallah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Jangan cinta kita seperti bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku cinta kepada Allah, namun ternyata Allah tidak cinta kepada kita. Syarat agar cinta kita dibalas oleh Allah di dalam Al-Quran, fattabi'uni, maksudnya ittiba'ur Rasul, maksudnya ikuti Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar mendapatkan cinta dari Allah ketika kita mengikuti Rasul, lalu kemudian kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Otomatis dapat cinta dari Allah, pasti mendapat ridhonya. Kalau dapat ridhonya, maka dapat ampunannya. Kalau dapat ampunannya, niscaya peluang besar kita masuk ke dalam surganya. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia laksanakan oleh umat Islam, yang tentunya dihadiri oleh para habaib, para ulama. Karena pewaris Nabi terbagi dua, ada lin nasab, ada lis sabab, ada kedua-duanya bercampur menjadi satu. Lin nasab karena nasab, karena keturunan, yaitu para habaib. Mereka mengalir darahnya di dalam darah daging mereka, darah daging Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua lisabab, yaitu para kiai, para buya, para ustadz yang dia bukan keturunan Nabi, bukan dzurriyyah Nabi. Mereka juga bisa menjadi pewaris Nabi, yaitu dari segi ilmu. Al ulama warasatul anbiya, para ulama merupakan pewaris para nabi.
Lalu kemudian ada yang dua-duanya menjadi satu, ya nasab, ya sabab. Sudah Habib, alim. Sudah Habib, pandai sekali dalam ilmu agama. Di antaranya yang termasyhur saat ini imam besar umat Islam, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan semoga beliau panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan kemenangan di dalam langkah perjuangannya. Ketika Maulid Nabi, hadirlah para habaib, hadirlah para ulama, ibadallah. Kita sudah tidak lagi diayomi langsung oleh Rasulullah. Kita tidak langsung diayomi lagi oleh para sahabatnya. Kita tidak diayomi lagi oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama salafus salihin. Bahkan Imam Ghazali pun kita tidak bisa jumpa lagi dengan beliau. Bahkan yang kekinian, Syekh An-Nawawi Al-Bantani pun kita tidak bisa lagi berjumpa dengan mereka. Lalu siapa yang kita jumpai saat ini? Tidak lain tidak bukan para ulama yang ada saat ini. Bukankah Rasulullah bersabda, sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Rasulullah bersabda, ada dua golongan yang bisa merubah karakter umat, yang bisa merubah karakter masyarakat. Apabila dua golongan ini baik, maka semua jadi baik. Tapi dua golongan ini rusak, semua jadi rusak. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Dua kelompok baik jadi baik, dua kelompok rusak jadi rusak. Siapa dua kelompok ini? Al ulama wal umara, kata Nabi, yaitu kelompok ulama. Lalu kemudian yang kedua adalah kelompok umara. Ulama dan umara ini menjadi ketergantungan kita di akhir zaman seperti ini, ibadallah, karena kita sudah tidak lagi dipimpin oleh manusia-manusia yang mulia sebelumnya. Maka ikutilah para ulama yang lurus. Maka ikutilah para ulama yang perjuangannya bukan semata-mata karena harta, yang perjuangannya bukan hanya semata-mata karena jabatan, yang pernah diuji, disuap 1 triliun dengan mentah-mentah ditolak, diasingkan di Saudi 3 tahun setengah, nggak nyerah, dimasukkan ke dalam penjara, masih istiqomah. Di zaman sekarang ini sulit nyari ulama seperti ini. Bahkan setiap hari di rumahnya itu, tamunya itu nggak lebih nggak kurang dari 700 orang datang. Saya bukan wali, tapi kalau melihat dari ciri-ciri kewalian, insya Allah Habib Rizik waliyun min awliyaillah. Sulit nyari ulama seperti ini. Lalu kemudian yang kedua, yang akan merubah kehidupan masyarakat menjadi baik, menjadi buruk, tidak lain tidak bukan umaro, yaitu para pejabat, para penguasa. Hati-hati, kita hidup di dunia ini nggak boleh lupa urusan dunia. Kata Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Urusan akhirat, kerja keras untuk bekal di akhirat, karena panjang masanya di akhirat. Lalu kemudian kata Allah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia kau jangan lupa. Maka harapan kita mudah-mudahan di 2024 nanti kita punya pemimpin yang soleh, punya presiden yang cinta dengan umat Islam, yang cinta dengan agama Islam, yang cinta dengan ulama, yang cinta dengan habaib, yang tidak mudah mengkriminalisasi para ulama yang istiqomah. Ibadallah, ulama dan umara menjadi pijakan di akhir zaman. Nah, oleh karenanya perayaan Maulid Nabi begitu banyak hikmah. Maka mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Bagi saudara-saudara kita yang nggak mau merayakan Maulid, nggak ada masalah, cuman jangan sedikit-sedikit mudah menuduh bid'ah. Hati-hati, memberi gelar bid'ah ke saudaranya itu sama juga dia telah menuduh saudaranya penghuni neraka. Karena kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Yang bid'ah itu sesat, yang sesat masuk neraka, berarti telah menuduh saudaranya penghuni neraka. Hati-hati saudara. Kullun itu kalau dalam bahasa Arab ada dua maknanya. Ada lil jame, ada ba'd mingkul. Lil jame itu keseluruhan. Contohnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas akan menyicipi kematian. Maka kullunnya lil jame. Ada lagi waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Aku jadikan sesuatu apapun dari air menjadi hidup. Dengan
Dengan air bisa hidup. Ini hampir mayoritas. Dengan air bisa hidup. Maka kullunnya itu lil jami'. Kalau kullu bid'ah ini, kullunnya ba'ad min kull. Sebagian yang bid'ah itu tersesat. Artinya yang sebagian tidak. Maka Imam Syafi'i dengan bijak membagi bid'ah menjadi dua. Ada sayyi'ah, ada hasanah, ada yang buruk, ada yang baik. Perayaan Maulid Nabi bukan menambah-nambah urusan agama. Mereka menuduh perayaan Maulid Nabi menambah-nambah urusan agama. Tidak. Dikatakan menambah urusan agama kalau sholat Jumat 2 rakaat jadi 5 rakaat, sholat subuh jadi 3 rakaat, sholat maghrib jadi 5 rakaat, puasa 1 bulan setengah. Lalu kemudian bikin haji bukan di Mekah tapi di Tanah Abang. Nah itu baru menambah-nambah urusan agama. Ini bukan menambah-nambah urusan agama. Kalau bahasa kerennya Maulid Nabi itu festival, Maulid Nabi itu sekedar budaya. Hikmahnya tadi kurang lebih 5 yang saya uraikan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Semoga Allah rahmati negeri kita, dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada akhirnya mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.